Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya banggakan, minggu-minggu kemarin sudah kita bahas tentang bola basket, di mana tugas-tugas yang diberikan Pak Gadon insya Allah sudah dilengkapi. Cuma ada beberapa anak-anak yang kemarin belum mengumpulkan. Saya berharap saya waktu beri 2 hari, silakan dikumpulkan biar tidak menjadi kecemburuan dari teman-temannya yang lain. Bagi yang tidak mau mengumpulkan berarti tidak mempunyai nilai. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita bahas pertemuan pada hari ini, yaitu materi kedua berkaitan dengan bulu tangkis. Saya yakin semuanya sudah bisa bermain bulu tangkis, alatnya juga sudah tahu. Tetapi alangkah baiknya, biar sesuai dengan peraturan yang ada, kita bahas tentang bulu tangkis. Bulu tangkis atau nama lain badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan raket yang dimainkan oleh 2 orang apabila itu tunggal atau 2 pasangan itu untuk ganda yang saling berlawanan atau berhadapan. Tujuannya memukul bola permainan. Bola itu yang disebut court atau bahasa Inggrisnya shuttlecock. Setelah dipukul harus melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Jadi kalau kok itu dipukul diusahakan harus melewati net dan arahnya jelas, karena setiap bidang itu sendiri-sendiri. Kalau dipukul ke arah kanan berarti itu menunjukkan poinnya adalah benar. Sebaliknya kalau yang kiri berarti dia mendapatkan poin adil. Dalam suatu pertandingan bulu tangkis ada beberapa yang dimainkan atau kategorinya. Ada tunggal putra, ada tunggal putri, ada ganda putra, ada ganda putri, dan ganda campuran. Pernahkah kalian bermain ini baik tunggal? Seandainya pernah, berarti kalian termasuk sudah bisa membedakan. Ganda, saya yakin juga, cuma ganda campuran yang belum pernah. Mungkin masih malu-malu. Silahkan dicoba kalau mau bersedia. Nah, dalam permainan bulu tangkis diperlukan beberapa perlengkapan. Apa itu perlengkapannya? 1. Ada lapangan. Bentuk lapangannya adalah persegi panjang dengan ketebalan garis 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan sehingga garis tersebut akan kelihatan. Ada jaring, bahwa permainan bulu tangkis itu harus ada pembatas yang disebut jaring atau net. Tingginya berapa? 1,55 meter. Berada tepat di tengah lapangan antara lawan satu dengan lawannya. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang rata-rata warnanya putih, mempunyai ketebalan 75 mm dan otomatis sampai sekarang pun warnanya tidak berubah, yaitu tetap putih. Agar kok bisa dipukul maka harus menggunakan raket. Nah, raket ini dibuat dari apa? Kalau zaman sekarang dibuat dari aluminium. Kalau dari dulu itu awalnya dibuat dari kayu. Nah, perkembangan zaman biar lentur, enteng, itu dibuat dari aluminium atau logam ringan yang dipilih yang terbaik. Semua raket bulu tangkis itu mesti mempunyai komposisi serat karbon atau plastik bertulang grafit. Nah, sementara yang kalian pakai itu
biasanya bukan berserat karbon, tapi yang penting ada. Mempunyai kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan mampu memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Nah, raket mesti punya senar, harus ada senarnya. Nah, senarnya berapa ketebalannya? 21. Ukurannya 21 apa? Ketebalan ya mili, bukan senti, milimeter. Diuntai dengan ketegangan, maksudnya tegang itu kenceng. Kencengnya itu 18 sampai 30. Nah, ada berapa lembar ya tergantung. Rata-rata mesti 30 lebih lembar. Tergantung kesukaan pribadi pemain dalam menggunakan senar raket tersebut. Selain itu, bola yang digunakan atau kok itu terbuat dari bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Tujuannya apa? Itu untuk menambah beban biar kok itu melaju dengan kencang tapi tetap stabil dalam melayangnya kok tersebut. Seorang atlet profesional diharapkan harus pakai sepatu biar kelihatan keren. Kalau tidak pakai sepatu tidak keren. Nah, sepatu itu sangat penting untuk menunjang, dalam arti untuk tumpuan di lantai, menghindari cedera, menghindari lecetnya alas kaki. Nah, perlu ada sol yang terbuat dari karet sehingga cengkramannya sangat kuat. Nah, dengan dinding sisi bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik. Nah, ini yang dibutuhkan. Makanya kalau beli sepatu itu harus yang lebih baik. Nah, peralatan sudah, berarti kita harus bermain bulu tangkis. Nah, aturannya bagaimana bermain bulu tangkis? Nah, perhatikan. 1. Pemain atau pasangannya mengambil posisi berseberangan pada kedua sisi jaring di lapangan tenis. Maksudnya saling berhadapan dengan pembatas net. Permainan bulu tangkis itu mesti diawali dari servis. Mesti servisnya servis dari bawah atau pukulan servis yang drive. Bisa, silakan. Tujuannya adalah apa? Untuk memukul kok agar melewati jaring di wilayah musuhnya atau lawannya. Sampai lawan tidak bisa mengembalikan kembali kok tersebut. Nah, pada saat servis itu mesti mempunyai daerah sendiri-sendiri untuk permainan, baik tunggal maupun ganda. Ada aturannya. Nah, bila kok jatuh di luar area yang ditentukan, maka bisa dinyatakan keluar. Tergantung yang dilombakan, apakah itu tunggal, apakah itu ganda. Nah, berikutnya aturannya adalah setiap kali pemain atau pasangan tidak dapat mengembalikan shuttlecock atau karena menyangkut di jaring atau keluar lapangan, maka lawan akan memperoleh poin. Permainan berakhir bila salah satu pemain atau pasangan telah meraih sejumlah poin tertentu yang sudah ditentukan. Tadi di atas kita singgung servis. Servis itu bagaimana? Servis itu dilakukan harus dari sisi lapangan, bisa dari kiri atau kanan tergantung poin yang diterima. Yang penting menyilang. Kalau di sisi kanan berarti dia dapat poinnya genep. Kalau servisnya dari sisi kiri berarti dia poinnya ganjil. Nah, kok itu kalau jatuh di area tersebut maka kok dinyatakan di luar daerah tersebut, kok dinyatakan keluar. Poin untuk penerima servis. Tadi sudah saya singgung tentang posisi, maka di sini saya jelaskan lagi. Posisi kiri atau kanan tempat servis ditentukan dari jumlah poin yang telah dikumpulkan oleh pemain yang melakukan servis. Posisi di kanan untuk jumlah poin genap.
kalau di posisi kiri untuk poin ganjil. Servis dari posisi kanan juga dilakukan saat jumlah poin masih 0, berarti dimulainya pertandingan. Pada set pertama, pemain atau pasangan yang melakukan servis untuk pertama kali ditentukan dengan undian. Nah, ini tugasnya siapa? Wasit. Wasit akan mengundi siapa yang duluan servis atau siapa yang mencari tempat untuk bermain. Nah, untuk set berikutnya bagi pemenang itu yang duluan harus melakukan servis. Nah, untuk partai ganda beberapa peraturan berbeda yang diterapkan untuk perhitungan poin, yaitu menggunakan sistem pindah bola dan sistem rally point. Nah, itu beberapa cuplikan-cuplikan peraturan bola voli, cara bermain bola voli. Sekarang, setelah mempelajari itu semua dan mendengarkan penjelasannya Pak Gadot, tolong kalian pelajari kembali teori bulu tangkis tersebut. Dengan siapa? Silahkan dengan temanmu, dengan orang tuamu, dengan pamanmu, dengan saudaramu, silahkan. Tetapi saran saya, diawali dengan doa. Yang kedua, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Apa? Ya stretching, biar tidak cedera. Stretching itu diawali dari kepala, kemudian turun, terakhir kaki. Nah, biar bermain kelihatannya berjalan, silahkan cari teman untuk pendampingan sehingga bisa berpasangan. Harapannya apa? Ada yang bisa melakukan servis, ada yang bisa mengembalikan. Nah, kalau nanti ada temennya, kalian lakukan beberapa petunjuknya Pak Gadot. Apa? Silahkan kalian melakukan pukulan, yaitu servis. Silahkan servis pendek atau servis panjang. Servis pendek itu jatuh di depan net. Kalau servis panjang itu bisa jatuh di belakang. Nah, setelah itu silakan mencoba, ada temannya yang mengumpan, kalian lakukan smash. Apakah smash itu harus melompat? Tidak pakai lompat boleh, pakai lompat boleh. Dicoba dengan pukulan drop shot. Kelihatannya keras tapi jatuhnya di depan itu drop shot. Kalau itu sudah kalian coba beberapa kali sampai bisa, katakanlah minimal 10 kali, oh sudah bagus. Selanjutnya lakukan variasi gerakan. Apa? Ada yang satu servis, satu smash. Ada yang satu servis, yang satu berusaha mengembalikan. Atau bermain langsung pukulan terus. Saling pukulan long, sehingga nanti akan mempermudah. Nah, servis dilakukan dengan pukulan pendek drop maupun pukulan panjang. Servis dengan smash. Nah, servis dengan smash itu maksudnya satu servis, yang satunya mengembalikan dengan smash. Lanjutnya coba servis dengan smash, dan setelah di smash diusahakan mengembalikan kok. Usahakan bisa melewati net sehingga permainan berjalan. Kemudian lakukan setiap item petunjuknya Pak Gadot diulang-ulang minimal 10 kali. Kalau itu semua sudah berjalan, silakan mencoba bermain bulu tangkis secara sederhana. Apakah harus di lapangan sesungguhnya? Tidak. Apakah harus di lapangan biasa? Boleh. Yang penting bisa melakukan bermain, tidak terganggu oleh net, tidak terganggu oleh orang lain. Nah, ini harapan saya. Silakan kalian mencoba. Kalau nanti ada beberapa pertanyaan, silakan berikan komen kepada Pak Gadot. Nah, nanti minggu depan itu ada semacam video pembelajaran. Kalian lihat nanti dan kalian perhatikan apakah pukulan yang kalian akan lakukan itu sudah sesuai dengan petunjuknya atau contohnya Pak Gadot atau belum. Kalau belum silakan perbaiki. Kalau sudah ada variasi lain,
berarti kalian sudah sedikit banyak paham tentang apa yang saya maksud. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.